Selamat siang saya ucapkan kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya Afina Bertarigan dari Prodi D3 Kebidanan ingin berkomunikasi atau membuat teman saya sebagai pasien saya untuk melakukan komunikasi tentang kekebalan tubuh atau kekebalan imun tubuh. Sekian dari perkenalan saya. Kita saksikan video saya dan teman saya. Terima kasih. Ibu bidan, di sini saya mau bertanya, apakah boleh saya bertanya? Tentu boleh, Bu. Mau bertanya apa ya, Bu? Tentang imunisasi, Bu. Imunisasi itu bisa dilakukan bersamaan, Ibu? Tentu boleh, Bu. Ini imunisasi secara bersamaan ini, Bu, khususnya untuk balita, Bu. Ini salah satunya penggunaannya ini vaksin PCV. Ini untuk melindungi dan mencegah kematian akan dari pneumonia atau pandangan paru-paru akibat infeksi, Bu. Terus ada juga vaksin, Ibu. Bagaimana cara kerja vaksin tersebut? Nah, cara kerjanya itu, Bu, ketika kita mendapat vaksin, sistem kekebalan tubuh ini mengenalinya. Nah, sebagai benda asing dan tubuh kita ini akan merespon terhadap penyakit atau akan melindungi tubuh kita dari infeksi, Bu. Ada lagi, Bu? Ada, Ibu. Kalau sinar matahari itu apakah punya efek kompleks terhadap kekebalan tubuh kita? Tentu ada, Bu. Kan sinar matahari ini kan perlu kita ketahui menjadi sumber utama vitamin D. Nah, vitamin D ini punya efek, Bu. Nama efeknya itu efek imunomodulator. Nah, ini yang bisa memperbaiki sistem imun tubuh, Bu. Sistem imun ini menjadi pertahanan tubuh dalam melawan virus dan bakteri, Bu. Kalau sistem imunitas itu membantu tubuh melawan infeksi, bagaimana ya? Sistem daya tahan tubuh ini, Bu, bekerja dengan mengenali zat asing atau antigen. Nah, yang membentuk ke tubuh seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur, Bu. Setelah dikenali sel darah putih ini, lalu membentuk antibodi, Bu, untuk mengikat antigen tersebut. Jika antigen yang sama kembali masuk ke dalam tubuh atau menyerang tubuh, ini antibodinya yang sudah terbentuk tadi akan mengenali dan menguncinya, Bu. Nah, zat asing yang bisa membahayakan tubuh ini kemudian dihancurkan, Bu, oleh limfosit T atau timus yang merupakan bagian sel darah putih, Bu. Masih ada lagi kah, Bu? Masih, Bu. Bagaimanakah cara kerja sistem imunitas itu, Bu? Cara kerja sistem imunitas ini, Bu, sistem imun tubuh bekerja manakala mikroorganisme atau bakteri maupun virus terdeteksi masuk menyerang tubuh, maka kesatuan sel-sel dari sistem imun lantas membentuk semacam barikade, Bu, untuk menghalangi serangan berbahaya tersebut. Pada proses tersebut ini beberapa macam sel bekerja sama untuk mengenali antigen dan memberikan respon, Bu. Nah, setelah itu sel-sel ya ini merangsang limfosit B, Bu, untuk menghasilkan antibodi. Kemudian protein yang nantinya akan menempel pada pemicu penyakit atau antigen tadi, selanjutnya limfosit T, Bu. Limfosit T ini akan menuju antigen yang telah ditunggangi oleh limfosit B, lalu menghancurkan antigen tersebut. Begitu juga antibodi telah diproduksinya antibodi, Bu, akan benda yang tubuh dan dalam beberapa waktu. Sehingga, Bu, apabila bibit penyakit atau antigen tersebut kembali sudah tersedia untuk melakukan perannya, Bu. Selain itu, Bu, antibodi juga berperan dalam menetralisir racun yang dibawa oleh mikroorganisme serta merangsang protein komplemen untuk melawan virus dan bakteri, Bu. Apakah Ibu mengerti yang saya jelaskan tadi? Iya, Ibu. Bagaimana setelah itu bagaimana konsumsi alkohol? Apakah memengaruhi untuk daya tahan tubuh, Ibu? Nah, perlu kita ketahui, Bu, mengonsumsi alkohol ini dapat memengaruhi daya tahan tubuh, Bu, terutama dapat meningkatkan gangguan kesehatan mental dan membuat kita tentang mengalami penyakit menular, Bu. Contohnya itu dapat merusak paru-paru dan saluran pencernaan, Bu, bahkan merusak sel-sel kekebalan tubuh kita, gitu, Bu. Kalau seseorang yang sudah divaksin itu, Ibu, apakah masih bisa menularkan penyakit?
Orang yang sudah menerima dosis vaksin, Bu, menerima dosis vaksin penuh, ini masih bisa membawa virus dan menularkannya, meski levelnya rendah. Nah, kasus ini sangat mungkin terjadi terutama pada orang yang tidak memiliki respon, tidak memiliki respon imun yang baik terhadap vaksin, gitu, Bu. Sebegitu Bu, apakah protokol kesehatan masih harus dijalankan jika sudah menerima vaksin? Meski kita telah menerima vaksin, Bu, protokol kesehatan itu tetap wajib, Bu, wajib dijalankan. Karena selain tetap harus menjaga diri, kita juga masih dibutuhkan waktu bersama-sama bagi masyarakat untuk bisa mencapai kekebalan kelompok, gitu, Bu. Jadi kita masih bisa, gitu, Bu, masih perlu untuk menjalankan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, pokoknya kayak memakai masker, menjaga diri kita sendiri, gitu, Bu, agar tidak terkena virus atau bakteri, gitu, Bu. Sebab itu efek samping dari vaksin tersebut apa, Ibu? Efek sampingnya itu, Bu, dari vaksinnya itu menimbulkan demam, mudah lelah, hingga sakit kepala. Ada juga yang flu, gitu, Bu, batuk, gitu, Bu. Masih adakah, Bu, yang ingin ditanyakan? Kalau begitu, siapa saja yang bisa menerima vaksin, Ibu? Yang bisa menerima vaksin itu, Bu, mulai dari umur 12 tahun ke atas. Nah, terus yang daya tahan tubuhnya itu tidak dalam keadaan demam, gitu, Bu. 37 derajat 37,5 derajat Celcius itu tidak bisa vaksin, Bu, karena kan daya tahan tubuhnya kan lemah. Nah, terus tekanan darahnya juga, Bu, kurang dari 180/110, gitu, Bu. Masih ada Bu yang ingin ditanyakan? Sudah, Ibu, itu saja yang mau saya tanyakan. Bagaimana menurut pendapat Ibu, Bu? Apakah puas dengan jawaban saya atau bagaimana? Puas, Ibu. Terima kasih, Bu.